Selamat pagi Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Jumat 11 Maret 2022. Saya percaya Tuhan memelihara kehidupan saudara, keluarga saudara, Tuhan melindungi, Tuhan menaungi, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 56 ayatnya yang pertama. Demikian sabda Allah. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Demikian firman Tuhan. Hidup taat dalam firman Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara mengamati situasi di jalan raya? Di sana orang berlomba ingin cepat sampai di tujuan. Oleh karena itu, ada kemungkinan orang akan berlomba untuk saling mendahului. Bahkan rambu-rambu lalu lintas tak jarang dilanggarnya. Akibatnya, kecelakaan tak terhindarkan. Kalau sudah begini, bukan hanya diri sendiri yang rugi, tapi orang lain juga dirugikan. Bukan keselamatan dan kebahagiaan yang datang, tapi kesusahan yang menerjang. Hal seperti itu bukan hanya terjadi di jalan raya, tapi terjadi juga dalam perjalanan hidup manusia. Bila kita taat kepada Allah, maka kita akan beroleh keselamatan. Saudara di dalam Kristus, dalam teks kita hari ini, Yesaya memberitakan kepada umatnya mengenai rencana Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Berita ini sungguh membahagiakan mereka sebab pada waktu itu mereka sedang berada di tahun-tahun yang gelap. Mereka telah pulang dari pembuangan dengan harapan dapat membangun kembali bait suci di Yerusalem, namun pembangunan terhambat. Yerusalem tetap menjadi reruntuhan. Dalam situasi seperti ini, Yesaya menyampaikan firman Tuhan yang memberikan harapan dan kesadaran baru agar umat Tuhan hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan itu penting sebab pembuangan mereka ke Babel disebabkan oleh ketidaktaatan mereka kepada Tuhan dan tidak menegakkan keadilan. Dalam situasi baru, Allah menginginkan mereka hidup dengan mematuhi hukum dan menegakkan keadilan. Setiap orang yang setia kepada Tuhan dan tidak ikut dalam perbuatan jahat akan menikmati hari bahagia ini. Artinya, mereka yang bukan Israel juga mendapat tempat dalam persekutuan dengan Allah. Syaratnya bukan garis keturunan, tetapi melakukan kehendak Allah dan menegakkan keadilan. Saudara di dalam Kristus, berbicara tentang taat, taat itu berbeda dengan menurut. Jika menurut, maka seseorang cenderung hanya melaksanakan perintah. Tetapi taat itu disertai dengan kesadaran pemahaman mengapa ia harus taat. Maka kehidupan yang taat kepada Tuhan dilakukan dengan penuh kesadaran untuk memahami bahwa Allah senantiasa punya rancangan yang terbaik dalam kehidupan manusia, yaitu rancangan keadilan dan keselamatan. Terkadang muncul persoalan tentang ketaatan. Banyak orang taat pada hukum, tetapi dengan motivasi yang keliru. Misalnya, taat memakai helm atau sabuk pengaman saat berkendara dan taat rambu lalu lintas dengan tujuan supaya tidak ditilang, bukan supaya aman saat berkendara. Taat untuk membayar pajak dengan tujuan supaya tidak didenda, bukan karena kesadaran untuk berkontribusi membangun bangsa. Demikian juga ketika taat mengerjakan firman Allah. Misalnya taat untuk mengasihi sesama supaya dikasihi juga,
Bukan karena kesadaran bahwa mengasihi itu adalah kasih yang tak bersyarat, bukan mengharapkan supaya dikasihi orang lain. Saudara di dalam Kristus, sekarang firman Tuhan membawa kita pada satu pertanyaan. Sudah sejauh manakah kita menaati hukum dan firman Tuhan? Orang yang hidup dalam ketaatan dalam firman Tuhan akan mengalami damai sejahtera yang membahagiakan. Sebaliknya, orang yang hidup dalam ketidaktaatan, hidupnya akan diombang-ambingkan oleh kekhawatiran dan ketakutan, sehingga tidak ada damai sejahtera. Bagaimana agar kita menjadi umat yang taat? Ada sebuah penelitian yang menarik. Di sebuah kelas taman kanak-kanak, seorang guru berkata, "Anak-anak, ibu menaruh kue dan permen ini di atas meja. Ibu ada keperluan sebentar di kantor. Nanti kalau ibu kembali, ibu akan bagikan semua makanan ini untuk kalian." Tanpa sepengetahuan anak-anak, para peneliti memasang monitor CCTV yang dipakai untuk melihat apa saja yang dilakukan anak-anak itu. Begitu sang guru keluar, beberapa anak segera mengambil kue dan permen itu. Sebagian anak mulanya ragu, tetapi melihat sikap temannya yang lain, mereka pun ikut mengambil. Hanya sedikit anak yang taat dan tetap duduk. 30 tahun kemudian mereka melakukan penelitian ulang terhadap anak-anak tersebut. Ternyata anak-anak yang dulu taat kini menjadi orang-orang yang berhasil. Sedangkan anak-anak yang tidak taat menjadi orang-orang yang gagal, baik di rumah tangga maupun karir yang mereka bangun. Jadi, untuk menjadi taat diperlukan latihan sejak muda dan dimulai dari hal-hal yang kecil. Selamat hidup taat dalam firman Tuhan. Orang yang taat kepada Allah pasti akan berlaku adil bagi sesama. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mensyukuri atas limpahan kasih-Mu hari ini. Kami beroleh kehidupan. Syukur juga untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk hidup taat kepadamu dan menegakkan keadilan bagi sesama kami. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetapi kami ingatkan selalu supaya kita semua tetap taat melakukan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.